Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena perkembangan bisnis di Indonesia saat ini juga erat kaitannya dengan perkembangan bisnis di dunia fashion. Saat ini, tren fashion masih paling digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama fashion muslim, yaitu hijab. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat, yang mana sebanyak 229 juta rakyat Indonesia beragama Islam atau 87,2% dari populasi penduduk Indonesia, yang mana hal ini menjadikan Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia. Maka dari itu, izinkanlah kami, perwakilan dari Politeknik LP3I Pondok Cabe bersama Nurul Hikmah, Zahra Putri Febiliani, Nur Novianti, sebagai peserta dari Accelerate Innovation Summit 2021 by LP3I memperkenalkan bisnis kami, yaitu Zanur. Untuk filosofi dari nama Zanur sendiri diambil dari nama kami, yaitu Zahra, Nurul, dan Nur. Yang mana Zahra ini berarti bunga dan Nur berarti cahaya. Yang dengan ini selaras dengan konseptual bisnis kami bahwa hijab bukan hanya sekadar pelindung bagi wanita, melainkan menggambarkan seberapa besar kekuatan dan keindahan bagaikan bunga yang bercahaya. Kenapa kami memilih bisnis hijab? Karena banyaknya di kalangan perempuan halayak yang mengenakan hijab. Untuk proses pembuatan bahan baku di Jakarta sendiri mudah sekali untuk ditemukan, dan juga kami sebagai mahasiswi yang senang dengan tren fashion terkini sehingga kami memutuskan untuk berbisnis hijab. Untuk sistem pemasarannya sendiri kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada demografi, yaitu wanita berusia remaja awal hingga dewasa dengan rentang usia 17-35 tahun dengan kelas sosial menengah ke bawah, yang biasanya terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan ibu muda. Karena dengan konsep pangsa pasar yang kami ambil dominan berkaitan dengan tren masa kini yang banyak dikenakan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga ibu muda. Yang kedua, ada segmentasi masyarakat yang berdomisili di Tangerang Selatan pada khususnya serta seluruh Indonesia untuk pembelian secara daring. Yang ketiga, ada psikografi, yaitu perempuan muslimah yang ingin tampil trendy maupun syar'i namun tetap up to date dengan perkembangan fashion muslimah. Untuk strategi pemasarannya sendiri kami bagi menjadi 2, yaitu internal yang menawarkan langsung dari mulut ke mulut dengan sistem menawarkan langsung kepada teman sebaya, saudara, bahkan rekan kerja. Dan juga eksternal yaitu melalui platform online seperti WhatsApp, Instagram, dan juga e-commerce dengan memvisualisasikan produk sebaik mungkin namun tetap mengutamakan kualitas dan pelayanan prima juga after sales service. Untuk sistem pemasarannya yaitu dengan membuat beberapa konten seperti memberikan promo-promo, diskon di hari-hari besar di mana banyak sekali orang yang kini memilih diskon dan promo dibandingkan dengan harga asli yang dijual. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Zahra Putri Febiliani. Kepadanya dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Saudari Nurul Hikmah, yang telah memperkenalkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya, analisis industri. Yang pertama, peluang bisnis hijab menjadikan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Karena di Indonesia yang mayoritasnya penduduk merupakan muslim membuat bisnis hijab sangat prospektif. Yang kedua, persaingan pasar dalam bidang fashion yang sangat besar karena banyak perusahaan fashion yang awalnya tidak memproduksi hijab, kini memproduksi hijab karena banyak peminatnya. Keunikan atau ciri khas kami akan membuat keunikan seperti variasi jahitan tepi, hasil kainnya selalu rapi, mengutamakan customer, atau kenyamanan customer saat mengenakan hijab. After sales service memberikan bonus dan promo hingga akhir customer repeat order kembali. Selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama, biaya variabel. Biaya pembelian produk 200 pieces dikali 13.500 sama dengan 2.700.000. Selanjutnya ada biaya pengiriman sebesar 300.000 dan ada biaya branding sebesar 600.000. Total jumlah biaya ada 3.600.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Nur Novianti. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya, Zahra Putri Febiliani, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis keuangan. Yang kedua, ada biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri, kita terdiri dari 2 biaya. Yang pertama ada biaya pulsa sebesar Rp200.000 untuk per bulannya. Dan yang kedua ada biaya listrik sebesar Rp50.000 per bulan. Jadi total biaya tetap yang kita keluarkan selama per bulan yaitu sejumlah Rp250.000. Jadi
dengan adanya total biaya tetap, ada juga biaya-biaya tak terduga senilai Rp150.000. Total biaya produk dalam sebulannya itu sejumlah Rp4 juta per bulan. Dari total Rp4 juta dibagi dengan 200 pieces, jadi dalam sebulan kita bisa menjual dengan harga Rp20.000 per satu pieces. Sementara untuk margin yang diinginkan adalah senilai 75% dari harga yang sudah didapatkan. Jadi pendapatan per bulan adalah 200 pieces dikali Rp20.000 per satu pieces, jadi totalnya adalah senilai Rp4 juta. Untuk biaya produksinya yaitu sejumlah Rp4 juta per bulannya dari penjualan 200 pieces per bulan. Dan untuk laba yang diterima dari penjualan 200 pieces per bulan adalah sejumlah Rp3 juta per bulan. Setiap muslimah pasti membutuhkan hijab. Hijab layaknya sudah menjadi kebutuhan pasti bagi para muslimah, yang berarti bisnis hijab ini gak ada matinya. Sekian pemaparan tentang bisnis plan dari kami. Saya Nurul Hikmah. Saya Zahra Putri Febriani. Saya Nur Novianti. Selaku perwakilan dari LP3I Pondok Cabe, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.